Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa TPB yang saya cintai. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali di perkuliahan Bahasa Indonesia, ya, TPB Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang penting ya buat kita semua, ya, sangat penting. Judulnya karya ilmiah populer dan karya kreatif populer. Jadi bagaimana perbandingan antara karya ilmiah yang populer dengan karya kreatif yang populer. Atau apa sih karya ilmiah populer, apa karya kreatif populer gitu. Saya yakin semua udah tahu ya. Tetapi kita diskusikan di sini dan ini bisa jadi pengayaan buat kita semua. Nah, yang dimaksud dengan populer itu apa sih? Nah, ini ada berbagai definisi ya, di KBBI juga ada definisinya, kalau nyari di Wikipedia juga ada gitu. Kata populer ini termasuk kata yang sangat populer gitu. Kata populer sangat populer. Nah, yang pertama, kalau saya rangkum dari berbagai teori gitu, dari para ahli gitu ya, ada Abraham Kaplan, kemudian dan yang lainnya ya, itu yang pertama kali disebut populer itu adalah sesuatu yang disukai banyak orang. Jadi secara umum orang menyukai, itu populer gitu. Jadi kalau misalnya karya sastra populer berarti karya sastra yang banyak disukai oleh orang. Film yang populer, film yang disukai banyak orang. Kemudian oleh karena itu berarti istilah populer ini orientasinya itu ke penikmatnya gitu. Bukan ke penulisnya atau bukan ke kreatornya, tetapi ke penikmatnya. Kalau novel ya pembacanya gitu seperti itu. Dan si penulis itu mempertimbangkan bagaimana ya nanti pembaca itu akan sulit menerima atau tidak. Jadi fokusnya ke penikmat seperti itu ya. Nah, kemudian populer juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengikuti arus utama. Jadi arus utama tren gitu ya. Yang sedang tren apa, arus utamanya apa, itu kemudian diikuti oleh apa istilahnya, sesuatu itu ya. Sesuatu itu bisa bentuknya karya, baik ilmiah maupun kreatif. Nah, karya kreatif misalnya kan yang populer yang mengikuti arus utama sekarang misalnya karya-karya seperti film-film indie itu jadi populer karena dibuat, terus musik-musik indie juga sekarang jadi populer. Awalnya alternatif, karena itu jadi arus utama bisa jadi populer gitu ya. Atau misalnya jelas ya kalau sinetron itu populer gitu, arus utamanya bagaimana arus utamanya, kemudian diikuti oleh produksi berikutnya seperti itu. Tulisan tuh seperti itu. Arus utama sekarang ilmiah populer di sebuah majalah atau di sebuah surat kabar itu seperti apa, kemudian diikuti, maka itu disebut sebagai populer. Nah, makanya yang arus utama ini sedang tren. Trennya apa sekarang? Oh, TikTok misalnya. Ya, TikTok itu tren betul, sedang populer sekarang. Mungkin suatu saat tidak populer, tapi sekarang sedang populer. Nah, spesifik lagi TikTok, konten macam apa yang populer? Nah, itu kemudian diikuti gitu, itu disebut populer ya. Kemudian juga sesuatu yang berpola dan berulang polanya. Jadi ada pola, kemudian berulang polanya, atau ada formulanya berulang, dituruti polanya. Makanya misal ya di dalam karya sastra misalnya ada novel Dylan misalnya, itu kemudian novel macam Dylan itu diikuti gitu. Kemudian ada apa dengan cinta, ya diikuti. Kalau dulu ada catatan si boy diikuti gitu. Film-film horor jenis bagaimana diikuti gitu. Sekarang drakor yang kayak gitu diikuti juga oleh orang Indonesia gitu. Ini saling mengikuti. Bahkan ada istilah diadaptasi ya. Misalnya drakor diadaptasi oleh Hollywood misalnya, kemudian salah satu film drakor diadaptasi oleh film Indonesia gitu. Itu banyaklah contohnya ya seperti itu. Misalnya ada Dua Garis Biru gitu ya, atau ada yang lainnya banyak ya. Dan kemudian yang lainnya ada sesuatu yang sederhana. Jadi yang populer itu sesuatu yang mudah sekali dicerna. Tidak mungkin bukan tidak mungkin ya. Kecil kemungkinan sesuatu yang sulit
untuk dimaknai, sulit untuk dibaca, sulit untuk dinikmati, tidak sederhana itu menjadi populer gitu. Ya, walaupun ada ya misalnya yang jelimet tapi sensasional mungkin bisa menjadi populer. Tapi populer dalam pengertian lain ya, terkenal gitu. Nah, di sini populer adalah pengertian dia punya pola yang berulang. Makanya disebut juga kalau karya yang populer itu formulaik ya, mudah diikuti. Genre atau genre horor biasanya ya kayak gitu. Atau film-film Hollywood ya seperti itu, 3 babak seperti itu. Kemudian juga sinetron seperti itu. Bahkan postingan TikTok sekarang ya kayak gitu polanya gitu. Menitnya sama, kemudian yang lagi populer polanya apa, kemudian diikuti. Bahkan segmen per segmennya diikuti. Nah itu ya. Kemudian yang terakhir itu sesuatu yang tidak mendalam. Biasanya yang populer itu memang yang mudah dicerna, kemudian maknanya tidak terlalu dituntut untuk mendalam gitu. Jadi hal-hal yang permukaan, artifisial seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada estetikanya ya. Baik, itu yang pertama ya, definisi populer. Kemudian yang kedua, karya ilmiah populer itu semacam apa? Nah, sebelumnya ada materi berkaitan dengan karya ilmiah gitu. Karya ilmiah sudah dijelaskan ya, karena ilmiah itu bla 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 titik dan ada ini, ada itu gitu, A B C D, bahkan ada strukturnya, ada hakikatnya seperti itu. Ada abstraknya, cara membuatnya seperti apa. Nah, biasanya karya ilmiah yang non populer itu baku ya, ada kebakuan di sana gitu. Strukturnya baku, kemudian tidak boleh keluar dari kebakuan itu. Tesis, disertasi, skripsi itu kan baku ya. Bahkan sampai ke aspek kebahasaan itu baku seperti. Tidak boleh kita berkreativitas lebih di dalam karya populer itu. Ya, walaupun warnanya mungkin ada beda-beda ya, tiap negara, tiap universitas mungkin beda-beda, tiap fakultas juga punya gaya selingkung yang masing-masing. Tetapi ada kebakuan yang dipertahankan di dalam karya ilmiah. Nah, kalau yang populer seperti apa? Nah, karya ilmiah yang populer itu adalah karya yang berhubungan dengan sebuah bidang ilmu, tetapi disampaikan dengan cara populer. Jadi ilmiahnya tetap ada. Misalnya di koran atau di surat kabar, baik digital maupun cetak gitu, itu selalu ada artikel, ada opini. Nah, opininya tentang keilmuan. Misalnya saya baru saja membaca nih, kemarin ada Ahmad Najib Burhani membuat satu artikel di Kompas tentang dosen peneliti gitu. Ya itu masalah pedagogik gitu ya, ilmuwan, tapi disampaikan dengan cara populer. Populernya di mana? Berhubungan dengan jenis media yang mepublikasikannya. Ya kalau majalah gitu ya, kemudian surat kabar, blog gitu, itu semua yang populer gitu. Tapi kalau jurnal ilmiah misalnya, atau tadi karya-karya ilmiah dari mulai makalah, tesis, disertasi gitu, laporan kerja dan sebagainya, itu semua karya ilmiah yang harus baku seperti itu ya. Nah, kalau tadi berhubungan dengan jenis media yang mempublikasikannya, maka si bidang ilmu tadi digarap sesuai dengan media menuntut penggarapan itu, penulisan itu. Jadi tetap istilah populer tadi ada ya, istilahnya berorientasi pada pembacanya. Nah, kalau pembacanya diajak sulit ya menikmati artikel itu, maka si media atau majalah atau koran atau surat kabar itu mempertimbangkan untuk memuatnya. Nah, itu jadi orientasinya tetap kepada oplah gitu. Ini harus banyak yang membaca, harus menarik membaca seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, berimbas pada cara penulisannya. Cara penulisannya pun menjadi sangat lebih ringan daripada karya ilmiah ya. Karya ilmiah tidak populer gitu, atau karya akademik ya. Nah, itu lebih ringan cara menuliskannya. Bahkan kesubjektifan si penulisnya itu bisa diungkapkan di situ. Kalau misalnya dalam karya ilmiah tidak mungkin diawali sebuah kalimat dengan kata dan misalnya ya, dan masalah ini akan diselesaikan dengan cara gitu ya. Tapi kalau karya ilmiah itu tidak boleh, itu haram hukumnya ada dan di awal kalimat gitu ya. Harus sesuai dengan kalimat yang baku gitu.
kalimat yang subjek, predikat, objeknya, baku, fungsi-fungsi kalimatnya juga harus efektif seperti itu. Paragrafnya juga harus efektif. Sementara di dalam karya ilmiah populer itu memungkinkan ya, itu salah satu contoh saja. Kemudian meluaskan kebakuan ya, tetapi tetap mengungkapkan terminologi ilmiah. Jadi luas kebakuan, tidak terlalu baku tapi diluaskan lah ya. Jadi apalagi nanti kalau esai ya, esai itu bisa ilmiah tapi ya populer esai. Bahkan esai bisa termasuk karya sastra karena di situ ada kreativitas si pembuatnya seperti itu ya. Nah, kemudian menyederhanakan sebuah konsep yang lebih rumit dan panjang. Yang panjang, karya ilmiah itu kan panjang tuh, panjang-panjang. Nah, kalau mau dipopulerkan maka itu diekstrak ya. Jadi ekstraksi dari karya ilmiah yang panjang itu kemudian dipendekkan. Nah, kemudian yang berikutnya menyampaikan dalam ruang yang terbatas sehingga perlu kemampuan ekstraksi materi. Betul, biasanya disertasi tesis kalau ingin dikirimkan ke koran maka dipecah-pecah. Skripsi juga sama gitu. Kata pengantarnya itu bisa 2 artikel gitu, tapi kemudian ditambah dengan kata-kata yang lebih luas daripada karya populer, karya ilmiah akademis ya, karya akademis seperti itu. Kemudian juga dihubungkan pada sebuah opini untuk menyikapi yang sedang terjadi. Nah, ini menariknya karena biasanya ketika menulis di surat kabar itu ada opininya, ini sedang menyikapi apa. Misalnya nih bulan Agustus, karya ilmiah populer yang muncul biasanya karya ilmiah sosiologis ya, yang berhubungan dengan pemuda, dengan kemerdekaan gitu, maaf. Nanti Oktober itu berhubungan dengan pemuda gitu. Kemudian tahun baru nanti berhubungan dengan waktu dan sebagainya lah. Nah, itu masing-masing ilmuwan menghubungkan itu, kemudian beri opini, sehingga masyarakat itu melihatnya ada sesuatu yang dibaca sebagai sikap dari penulisnya. Berbeda kalau karya ilmiah ya, karya ilmiah murni atau akademis itu tidak ada di situ apa istilahnya sikap ya seperti itu. Nah, sekarang karya kreatif. Sekarang karya kreatif ya. Kalau tadi kan populer, karya ilmiah populer, kemudian karya kreatif. Karya kreatif itu apa sih? Pertama, karya kreatif itu karya yang berdasarkan inovasi atau pembaruan. Jadi karya kreatif itu ya karya yang di dalamnya ada inovasi, pembaruan, kreativitas. Makanya tidak monoton gitu. Berbeda dengan karya ilmiah yang harus baku seperti itu, dipertahankan bahkan tahunan, puluhan tahun ya seperti itu formatnya. Sementara karya yang berdasarkan inovasi dan pembaruan itu disebutnya karya kreatif. Kemudian memang ada genre ya, ada genre, ada pakem, ada konvensi yang secara umum membatasi gitu. Misalnya novel ya seperti itu, cerpen seperti itu, puisi seperti itu. Tetapi para penyair itu berusaha membuat inovasi, cara puisi yang baru, novel yang estetikanya baru seperti itu. Kemudian cerpen juga ada kebaruan-kebaruan, baik tematik maupun strukturnya dan sebagainya ya. Nah, ada kebaruan. Tetapi genrenya sama. Tapi bisa juga karena kreativitas mungkin ada genre baru suatu saat ya. Misalnya sekarang dengan adanya Twitter, misalnya yang cerpen tadinya 5 halaman gitu ya, sekarang menjadi hanya sekian karakter gitu. Makanya disebut cerita mini. Bahkan ada sekarang pentigraf ya, cerpen 3 paragraf seperti itu. Karena butuh ruang yang sedikit di media sosial, makanya disebut pentigraf seperti itu. Kemudian juga aspek-aspek kebahasaan disiasati berdasarkan keperluan isi dan bentuk. Jadi kebahasaan itu kemudian disiasati. Ya puisi misalnya Tuhan T-nya besar jadi T-nya kecil berdasarkan makna yang ingin diungkapkan seperti itu. Kemudian juga banyak sekali inovasi-inovasi kebahasaan di dalam karya kreatif ya. Kemudian berikutnya media dan cara penyampaian sangat dinamis. Jadi yang kreatif ini sangat dinamis. Sementara yang populer mungkin digital, cetak gitu. Nanti ada jurnal digital dan sebagainya. Tetapi yang kreatif itu kemudian
Oh, sangat revolusioner ya. Bahkan misalnya sekarang yang kreatif bisa saja teks itu ada di TikTok gitu, teks itu ada di Twitter, teks itu ada di Snapchat, misalnya teks itu ada di mana-mana dalam bentuk-bentuk yang berubah-ubah. Sebentar lagi mungkin ada yang baru lagi seperti itu. Jadi media cara penyampaiannya sangat dinamis dan itu menyesuaikan si karya kreatif itu. Kalau yang tertinggal ya udah selesai seperti ya. Kemudian bentuk atau genre baru memungkinkan ditemukan karena poin kelima tadi ya. Jadi medianya dinamis, genre-nya juga akan dinamis. Nanti akan ada yang baru. Misalnya karena musim musim drakor dan sebagainya gitu, maka drakor fan fiction drakor gitu itu banyak gitu. Kemudian karena pendek maka ada cerita mini dan sebagainya. Nah itu menjadi sangat penting digarisbawahi bahwa media sangat mengaruhi bagaimana genre itu dibuat ya. Kemudian nomor berikutnya, pada proses pembuatan diperlukan kebebasan berekspresi, bebas berekspresi di karya kreatif. Kemudian terakhir keduanya bisa saling merujuk pada dan saling bertransformasi ya. Ada karya ilmiah ya tadi, karya ilmiah dengan karya populer biasanya bisa bersinergi ya. Jadi bersinergi dengan karya ilmiah, karya populer ini dalam membentuk peradaban. Akan tetap ada dua-duanya gitu. Bahkan bisa saling bertransformasi ya. Tadinya sebuah tesis disertasi bisa menjadi novel gitu. Tadinya sejarah, temuan sejarah, buku sejarah bisa menjadi novel sejarah. Begitu terus bertransformasi. Atau ada karya ilmiah yang meneliti karya populer jadi karya ilmiah. Terus seperti itu. Belum lagi alih-alih wahana ya, jadi film, jadi apa gitu. Itu alih wahana, jadi musik ya. Nah kemudian yang terakhir, karya kreatif populer. Satu itu karya kreatif yang berorientasi pada selera penikmatnya tentu saja. Jadi ada kreatif yang luhung ya, yang tidak populer, yang interpretatif. Ada karya kreatif yang populer. Jadi ada novel yang interpretatif, ada novel yang populer. Sama tadi berdasarkan sifat-sifat populer yang tadi. Jadi nanti akan ditemukan tuh, misalnya TikToknya populer tapi kontennya serius gitu, bisa jadi gitu. Itu berarti karya kreatif tapi non populer, di dalamnya tentang filsafat, tentang segala macam, tapi dibawakan dengan cara populer seperti itu ya. Nah kemudian karya kreatif yang berorientasi pada selera pasar tentu saja populer. Jadi semua sifat yang tadi itu ada pada karya kreatif. Lawannya apa? Karya kreatif interpretatif gitu ya, yang perlu kalau dibaca itu interpretasi, diinterpretasi yang lebih dalam. Nah ini biasanya berorientasi pada proses, pada penulisnya, bukan pada pembacanya. Berorientasi pada pembuatnya gitu, produsernya kalau film gitu, bahkan pada sutradaranya, bukan pada penontonnya gitu. Makanya karya-karya yang non populer, film-film yang interpretatif, itu film-film yang luhung, itu banyak orang yang tidak suka gitu. Sebagian sedikit orang yang suka karena ketika menonton harus menginterpretasikan sesuatu. Bahkan tidak menghibur ya. Bahkan ketika menonton film itu karena filmnya tentang kekerasan, kita seolah-olah diajak pada permasalahan kehidupan ini gitu. Begitu juga film tentang kemiskinan ya, kita justru jadi gelisah setelah menonton film itu. Tetapi kalau yang populer tadi seleranya itu menghibur biasanya. Makanya ada istilah pelarian ya, eskapis ya. Jadi setelah menonton karya kreatif populer itu kemudian orang lupa ya, lupa terhadap permasalahan hidup ini, nggak punya uang lupa gitu ya, sedang PPKM lupa gitu, karena di rumah yang nontonnya drakor gitu, nonton TikTok, orang jadi melupakan. Setelah nonton itu baru kembali, oh iya tidak punya uang gitu seperti itu. Nah itu efek karya kreatif populer. Sementara yang interpretatif, walaupun kita nonton film, misalnya saya sedang nonton film ya, kemarin review lagi nonton film sebelumnya, ada film Cut Nyak-Dien gitu ya. Saya bukannya terhibur gitu, tapi di situ saya melihat ada perjuangan seorang tokoh pahlawan perempuan dari Aceh yang luar biasa perjuangannya gitu, intelektualitasnya, strateginya, ketahanan pertahanan dan sebagainya gitu. Nah itu jadinya Indonesia harus memiliki yang seperti itu, tidak menghibur itu.
Bahkan ada satu film lagi di East namanya itu ya, tentang Westerling itu. Nah itu juga tidak menghibur di situ, bagaimana pemberontakan Westerling membunuh orang-orang Indonesia waktu itu. Dan disitulah kita melihat fakta bahwa penjajahan, pemberontakan itu luar biasa, sangat mengganggu kehidupan berbangsa ya. Dan Indonesia waktu itu para pejuang disebut teroris ya oleh pihak Belanda waktu itu. Soekarno disebut teroris, kemudian para pejuang kebangsaan disebut teroris. Nah, karena itu kita harus bisa memisahkan mana yang populer, mana yang interpretatif, berdasarkan sifat-sifat yang tadi. Jadi kalau teman-teman mau membuat, silahkan pilih keduanya. Bisa ya, bisa keduanya. Iya, baik. Ciri karya kreatif populer yang berikutnya itu adalah karya kreatif yang memiliki formula yang bersifat umum. Jadi kembali ke ciri populer tadi ya. Jadi karya kreatif tapi populer gitu, itu memang ada polanya gitu ya, memiliki formula. Bahkan gini, cerita-cerita detektif ya, itu punya formula kayak gitu terus gitu. Ada patternnya gitu, ada polanya. Jadi kalau teman-teman mau membuat cerita detektif, baik itu novel ataupun film, ya mengikuti aja polanya. Biasanya di suspensif itu diawali dengan pembunuhan terlebih dahulu, kemudian baru dari awal lagi ke tengah, kemudian ke akhir, ke awal lagi, seperti itu. Nah itu satu pola tertentu ya. Bahkan kemudian ada yang mengikuti pola-pola tertentu dari negara tertentu biasanya. Misalnya ada ciri-ciri khas tertentu lah. Kemudian yang berikutnya, karya kreatif yang tujuannya menghibur para penikmatnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa membuat para penikmat, penonton, pembaca itu menjadi lupa pada posisinya ketika dia membaca saat itu gitu, atau menikmatinya. Dia sedang punya masalah, maka berhibur dengan konten-konten media sosial kan, konten-konten aplikasi, konten-konten YouTube. Makanya yang konten kreator kenapa laku gitu, karena banyak orang yang sedang berhiburan gitu. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini ya, di zaman pagebluk gitu, COVID-19 itu membuat orang di rumah kemudian harus berhibur gitu. Nah itu adanya karya-karya kreatif populer. Nah sekarang teman-teman kalau bisa mau membuat sesuatu yang serius disampaikan kepada orang, ya konsekuensinya orang terbatas yang akan melihatnya gitu, seperti itu. Ya, makanya banyak orang yang mencari hiburan sesuai dengan keperluan dia gitu, seperti itu ya. Di waktu-waktu tertentu yang menurut dia perlu sekali melarikan diri dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Nah, karya kreatif berikutnya, karya kreatif populer, ciri-ciri berikutnya itu adalah yang membantu penikmatnya melarikan diri dari kenyataan, sudah tadi. Kemudian karya kreatif yang muncul musiman. Nah, ini bergantung tren. Jadi ingat, dulu kan taruhlah yang paling tren pertama apa? Facebook misalnya. Facebook, wah semua di situ, ngirim semua karya-karya kreatif lah, mau puisi, mau apa di situ di Facebook. Sekarang muncul Instagram. Kemudian foto-foto masuk ke situ, video masuk ke situ. Oh, populer sekali Instagram. Kemudian muncul YouTube itu makin digemari gitu. Bahkan istilahnya ada AdSense di situ, ada bayaran gitu berdasarkan viewernya gitu. Itu YouTube sangat ini. Sekarang muncul podcast misalnya. Podcast dinikmati oleh banyak orang. Nah, ketika podcast dinikmati oleh banyak orang, maka banyak sekali podcaster baru seperti itu. Tapi kemudian ada vlog juga ya, Instagram memerlukan konten itu. Tetapi suatu saat itu mungkin ada, seiring adanya teknologi baru itu kan ada hal lain lagi seperti itu. Sekarang yang lebih singkat lagi, misalnya ada TikTok, dulu tidak populer gitu. Tetapi kemudian sekarang populer. Dulu dicemooh tuh yang TikTok-TikTokan itu. Kemudian sekarang hampir semua orang TikTok, pejabat TikTok, kemudian ada ustadz juga yang TikTok, ada guru yang TikTok gitu, dan sebagainya. Nah itu berarti kan bergantung tren, musiman sekali. Segala hal yang populer biasanya musiman seperti itu. Kita tahu kan misalnya dulu ada bunga, misalnya bunga
yang populer kemudian sampai harganya mahal, kemudian batu cincin ya yang populer sampai harganya mahal, sepeda lipat populer sampai harganya mahal, tidak tanggung. Tapi ketika sudah tidak populer lagi, kemudian tidak musim lagi, jatuh harganya biasa lagi seperti itu. Nah itulah sifat populer. Karya kreatif juga seperti itu. Yang sekarang yang lagi populer adalah novel misalnya. Cerpen popularitasnya di bawah itu. Tapi kemudian ada sekarang novel tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk digital, dalam aplikasi-aplikasi. Ada Wattpad misalnya, ada Novelme, ada KBM Apps gitu ya, dan sebagainya. Itu sekarang lagi populer karena orang membaca novel di HP saja seperti itu. Nah, kalian teman-teman yang bisa menulis novel itu bisa mengirimkan ke aplikasi-aplikasi itu seperti itu. Konon katanya itu bayarannya lumayan tuh kalau viewernya banyak seperti itu ya. Jadi yang populer ini memang menjanjikan apa istilahnya, menjanjikan uang biasanya, menjanjikan popularitas, menjanjikan uang. Makanya ciri karya kreatif populer yang lainnya adalah karya kreatif yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan selain berkarya itu sendiri. Jadi kalau karya kreatif non populer, interpretatif, kita berkarya sedang berkarya, kita menikmati karyanya. Tapi biasanya karya kreatif yang populer atau karya ilmiah populer atau sesuatu yang populer yang lainnya itu ada tujuan lain, eksplisit lah tujuannya. Kalau yang lain implisit ya. Ada tujuan. Saya yakin misalnya Pramudia Anantatur, kemudian Sapardi Djoko Damono, kemudian juga J.K. Rowling atau penulis-penulis yang mendapatkan Nobel misalnya itu. Walaupun itu jelimet karyanya, interpretatif karyanya, pasti ada tujuan. Pasti ada tujuan ini untuk mempropos apa gitu, mengusulkan apa kepada kehidupan ini ya. Nah, tetapi karya populer itu lebih tampak tujuannya. Misalnya menurut Pak Sapardi Djoko Damono ya, di dalam bukunya dan dalam disertasinya beliau mengungkapkan bahwa di dalam karya populer itu selalu ada elemen pendidikan misalnya. Jadi didaktik gitu. Karya populer itu didaktik. Cara mendidik masyarakat itu dengan didaktik. Bahkan pada era-era pasca reformasi ada karya populer yang bersifat Islami misalnya, di situ ada dakwah gitu. Nah, dakwah dimasuk ke karya populer itu kayaknya lebih cocok gitu. Karena apa? Di dalam karya populer itu terdapat slot itu untuk tujuan selain berkreasi dengan bahasa itu sendiri, tetapi menyampaikan pesan dengan sangat jelas gitu, supaya orang tergerak dengan lebih cepat gitu. Makanya karya populer juga apa istilahnya, dimanfaatkan oleh berbagai tujuan, politis, pendidikan, kemudian agama dan sebagainya dengan jelas ya. Banyak kita ketahui kan bagaimana Twitter itu sangat populer pada saat pemilihan presiden misalnya seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika pun seperti itu. Bahkan semua media sosial yang populer itu kemudian dimasuki konten-konten politik. Nah, sekarang di TikTok misalnya banyak hal seperti itu. Kemudian bahkan di Mesir waktu itu ada revolusi itu juga berdasarkan pakai Twitter gitu. Dan sebagainya ya, Tunisia dan sebagainya. Nah, di Indonesia juga seperti itu, ketika ada perubahan bisa memakai media sosial itu. Dan media sosial itu sangat empuk gitu ya bagi karya kreatif populer. Dimasukkan ke situ, kemudian di situ ada konten-kontennya, ada pesan-pesannya eksplisit. Nah, kemudian nyampe ke pembacanya. Sementara kalau apa istilahnya karya ilmiah itu biasanya hanya di rak-rak buku perpustakaan gitu ya. Karya ilmiah akademis itu paling nyampe ke dunia digital library gitu, perpustakaan digital. Nanti bisa dicari gitu. Tapi itu menjadi sumber karya kreatif. Sumber dari sastra, sumber dari film, itu karya ilmiah. Bahkan industri itu sumbernya juga dari karya ilmiah. Konon katanya misalnya di Jepang itu ada relasi antara pabrik-pabrik mobil dengan karya-karya ilmiah para dosen gitu, para peneliti. Nah, karena itu kemudian
yang serius-serius ini diturunkan kepada bentuk nyata. Begitu juga misalnya saya menemukan satu novel yang berdasarkan disertasi misalnya, itu bisa ya. Ada dari luar negeri, lupa lagi namanya, tapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan itu jadi novel. Sebelumnya disertasi antropologi tentang Ethiopia. Nah kemudian diekstrak, dipindah jadi novel. Ketika saya tanya waktu itu, ada bedah buku kepada penulisnya, saya tanya, Kamil Agib ya, penulisnya Kamil Agib, itu saya tanya kenapa gitu. Karena disertasi saya hanya tinggal di rak saja gitu. Sementara kalau ini dinovelkan, maka dipopulerkan istilahnya, maka apa yang saya tulis ini nyampe, lebih banyak sampai gitu. Nah itulah karya kreatif populer. Jadi apa yang harus diturunkan? Banyak hal ya, tensinya diturunkan. Cara menuliskannya harus kreatif ya, menghindari kebakuan. Kemudian ada genre yang dipilih, mau novel, mau cerpen, mau skenario, mau dijadikan teater juga bisa, atau mau dipecah-pecah menjadi konten-konten kecil gitu di dalam media sosial, itu juga bisa. Jadi hal-hal yang ilmiah itu bisa menjadi hal yang populer. Nah teman-teman misalnya sekarang di OKK misalnya itu punya satu proyek yang idealis, serius gitu, tapi cara mempublishnya, cara mengumumkannya, cara mensyiarkannya bisa memakai jalur populer gitu. Tentu saja memakai media-media sosial, memakai film-film pendek seperti itu, dari memakai tulisan-tulisan yang populer gitu ya. Bisa pakai cerpen, bisa pakai puisi dibandingkan dengan makalah. Makanya TPB Bahasa Indonesia ini menjadi tools, menjadi alat bagi komunikasi yang tadinya misalnya ada konten tentang SDGs misalnya, nah kemudian menjadi satu bentuk yang ilmiah dan satu menjadi bentuk populer, baik tulisan maupun lisan, baik istilahnya dalam bentuk tercetak maupun bentuk digital. Nah kontennya tentu saja bisa dihubungkan dengan proyeknya. Nah misalnya tentang kuliner, tentang musik dan tentang yang lainnya lah ya. Jadi itu ya, kalau disimpulkan, mungkin saya tidak terlalu cepat berkata, tetapi materi-materi ini memang sangat padat ya. Apa definisi populer, kemudian bagaimana karya ilmiah populer itu ada di sekitar kita. Makanya ingat, bagi teman-teman yang suka membaca surat kabar atau majalah atau blog seorang ahli misalnya, itu semakin tercerdaskan gitu. Jadi kalau membaca koran tidak hanya membaca beritanya, tapi di situ ada artikel ilmiah populernya, ada artikelnya, ada opininya. Biasanya opininya ya tadi berdasarkan penyikapan seorang penulis terhadap sesuatu ya. Nah seperti itu, terhadap sesuatu, dan itu dibiasakan setiap hari membaca itu. Misalnya taruhlah tentang PPKM ini, pasti dia ada yang melihat dari segi sosiologis, ada yang melihat dari segi ekonomi ya, ada yang melihat dari sisi politik. Itu ada semua di koran-koran. Siapa yang menulis? Ya ahli ekonomi, ahli politik. Ada juga yang melihat dari sisi budaya, ahli kebudayaan. Ada juga yang mencerpenkannya, ya seorang cerpenis itu ada di koran-koran semua. Kebayang kalau teman-teman baca hal-hal yang populer, tetapi di dalamnya ada konten ilmiahnya, ada informasi ilmiah, ada opini, itu akan menjadi tambahan bagi pengetahuan kita, sehingga kita paham hidup di Indonesia ini harus seperti apa, kemudian kontribusi kita terhadap kehidupan di Indonesia ini berdasarkan ilmu kita, keilmuan kita itu seperti apa. Nah itulah karya ilmiah populer dan karya kreatif populer menjadi satu luaran kita ya. Jadi nanti teman-teman biasakan menulis esai-esai populer yang dikirim ke surat kabar gitu ya. Juga membuat konten-konten kreator yang berisi hal-hal yang bermanfaat gitu. Tentu saja setelah riset ya.
Karena ingat sekarang banyak sekali konten-konten kreatif yang sekadarnya gitu. Banyak konten-konten di YouTube yang cuma membuka kemasan gitu, unboxing sesuatu gitu tanpa ilmu ya. Ya itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan ada yang cuma bercanda ngeprank orang lain kemudian menjadi populer seperti itu. Nah itu harus diimbangi dengan konten-konten yang positif seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Ini adalah materi yang menurut saya ya sangat penting karena saya pun bergerak di dua dunia ini. Menulis karya ilmiah populer dan menulis karya kreatif populer. Tapi ingat, tentu saja harus juga bisa menulis dan wajib bisa menulis karya akademis ya. Skripsi harus selesai dengan bahasa Indonesia yang baik. Kalau ingin berkreatif-kreatif, ya pilihlah karya kreatif populer atau karya kreatif yang interpretatif juga ya. Nah itu saja dari saya. Terima kasih, selamat berkreativitas, berkreasi. Mudah-mudahan teman-teman semua menemukan energi untuk berbuat yang terbaik buat kehidupan ini. Dan semoga sehat selalu di tengah pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.